Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Kafi Amrullah SPDI MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada sore hari ini, yaitu mansubatul asma atau isim-isim yang dibaca nasab. Mansubatul asma adalah istilah dalam tata bahasa Arab Nahwu yang merujuk kepada kelompok isim-isim kata benda yang dibaca dalam keadaan nasab. Keadaan nasab biasanya ditandai dengan harokat fathah atau tanda-tanda lain yang menggantikannya seperti kasroh pada jamak muannas salim, ya pada tanda ya pada musanah dan jamak muzakkar salim, kemudian dan alif pada asmaul khamsah dalam kondisi tertentu. Secara sederhana, mansubatul asma adalah daftar atau kategori kata benda dalam bahasa Arab yang memiliki i'rab perubahan harokat akhir. Nasab karena peran atau posisinya dalam kalimat. Ada beberapa jenis isim yang termasuk dalam mansubatul asma. Di antaranya adalah maf'ul bih, atau objek, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, tamyiz, musanna, isim la, munada, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, khabar kana wa akhwatuha, isim inna wa akhwatuha, tawabi lil mansub. Tawabi lil mansub terbagi menjadi 4, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Pembahasan pertama yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim mansub yang menunjukkan atas orang atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Contohnya, yatlubul aqilul ilma. Yang kedua, syarahal ustadzud darsa. Pada dua contoh di atas, kita dapatkan kata al-ilma dan ad-darsa. Keduanya dibaca mansub. Mengapa? Karena keduanya sebagai objek dari suatu pekerjaan dari yatlubu dan syaraha. Oleh karena itulah dinamakan dengan maf'ul bih. Pembahasan yang kedua yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isim mansub yang diambil dari lafadz fi'ilnya, masdarnya atau maknanya, sinonimnya, yang datang setelah fi'ilnya untuk memberikan penekanan pada fi'ilnya atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan bilangannya. Contohnya, hafidhul qur'ana hifdzan. Contoh yang kedua, syarabat hindun syarbataini, yaitu jika kita memperhatikan kata-kata yang berwarna merah, maka kita mendapatkan dalam keadaan mansub dan merupakan masdar dari fi'ilnya atau sinonimnya. Oleh karena itulah isim-isim tersebut dinamakan dengan maf'ul mutlak. Pada contoh pertama, datang maf'ul mutlak hifdzan yang merupakan masdar dari fi'ilnya, hafidho, yang memberikan penekanan pada fi'ilnya. Pada contoh kedua, datang maf'ul mutlak syarbataini yang merupakan masdar dari fi'ilnya, syarabat, untuk menjelaskan bilangannya. Kemudian maf'ul fih atau dzaraf adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan waktu atau tempat terjadinya fi'il.
Contohnya, qara'a Ismailul Qur'ana ba'dal maghribi. Contoh yang kedua, waqafat tullabu amamal fasli. Yaitu jika kita memperhatikan dua contoh di atas pada kata yang berwarna merah, yaitu amama dan ba'da, maka keduanya dibaca mansub sebagai maf'ul fih karena keduanya menjelaskan akan waktu dan tempat terjadinya suatu fi'il, qara'a dan waqafa. Macam-macam dzarf ada dua, yaitu yang pertama dzarful zaman, yaitu menerangkan waktu. Yang pertama sobaha, ada zuhur siang, masaan petang, amsi, dan masih banyak lagi. Kemudian dzaraf yang kedua yaitu dzaraf makan, menerangkan tempat, seperti amama, waro'a, khalfa, baina, tahta, fauqa, dan lain-lain. Masih banyak dzaraf makan dan dzaraf zaman yang menerangkan waktu dan tempat. Kemudian yaitu hal. Hal adalah isim nakirah mansub yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih tatkala terjadinya suatu fi'il pekerjaan. Contohnya, ja'a Aliyun rakiban. Contoh yang kedua, ra'aitu Muhammadan qa'iman. Yaitu kata yang berwarna merah yaitu rakiban dan qa'iman, maka kita mendapatkan dibaca mansub yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan kata yang sebelumnya yaitu Aliyun dan Muhammadan. Oleh karena itulah di i'rab mansub sebagai hal. Lanjut ke pembahasan tamyiz. Tamyiz adalah isim nakirah mansub yang disebutkan untuk menjelaskan isim sebelumnya yang masih belum jelas. Contohnya, ra'aitu 20 taliban. Kata yang berwarna merah yaitu taliban di i'rab mansub sebagai tamyiz karena dia menjelaskan isim sebelumnya yang masih belum jelas, yaitu 20. Jika kita berkata ra'aitu 20 kemudian kita diam, tentunya pendengar tidak akan paham melihat 20 apa. Tatkala kita sebutkan kata taliban, maka jelaslah bagi seorang pendengar bahwa itu 20 apa yang kita lihat. Oleh karena itulah taliban di i'rab mansub sebagai tamyiz. Lanjut, yaitu mustasna. Mustasna adalah isim mansub yang jatuh setelah alat dari alat-alat pengecualian untuk menyelisihi isim sebelumnya di dalam hukum. Adapun alat-alat pengecualian adalah illa, ghaira, siwa, khala, ada, hasya. Kemudian contohnya, hadarat tullabu ila Muhammadan. Kata yang berwarna merah yaitu Muhammadan yaitu dibaca mansub sebagai musannah karena jatuh setelah alat pengecualian yaitu illa yang menyelisihi hukum isim sebelumnya at-tullabu di dalam kehadiran. Maka contoh yang di atas itu, para murid telah hadir kecuali Muhammad. Pada kalimat ini Muhammad dikecualikan dari murid-murid yang telah hadir. Kemudian isim la beramal dari amalan inna yaitu menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Contohnya la taliba jalisun.
latalibu jalisun, yaitu pada contoh yang pertama la beramal seperti amalan inna, yaitu menasabkan isimnya talibah dan merofakkan khobarnya jalisun dikarenakan isimnya nakirah. Adapun contoh yang kedua yaitu la talibu jalisun, tidaklah beramal karena isimnya ma'rifat. Kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu munada. Munada adalah isim yang jatuh setelah alat dari alat-alat panggilan. Contohnya, ya Aba Ismail taqillaha. Penjelasannya yaitu Aba yang berwarna merah di i'rab mansub sebagai munada karena jatuh setelah huruf nida yaitu ya. Ya. Huruf nidanya yaitu ya. Kemudian lanjut maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli adalah isim mansub yang disebutkan setelah fi'il untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Contohnya, contoh yang pertama, hadartu ila majlisit ta'limi raghbatan fil ilmi. Contoh yang kedua, shallaitu imanan billahi. Kemudian contoh yang ketiga, hadara aliyun ikraman li Muhammadin, yaitu lafaz raghbatan, imanan, dan ikraman dibaca mansub sebagai maf'ul li ajli karena lafaz-lafaz tersebut disebutkan sebagai alasan atau sebab terjadinya suatu fi'il. Lanjut kemudian maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan setelah huruf waw yang bermakna bersama untuk menunjukkan akan kebersamaan. Contoh yang pertama, istaiqadha Ilyasu wa tulu al-fajri. Kemudian yang kedua, sara Muhammadun wal qamara. Arti dari istaiqadha Ilyasu wa tulu al-fajri yaitu Ilyas bangun tidur bersamaan dengan terbitnya fajar. Kemudian arti yang kedua, sara Muhammadun wal qamara. Muhammad berjalan bersamaan dengan bulan. Kata yang berwarna merah yaitu tulu'a dan al-qamara. Maka keduanya adalah isim mansub yang disebutkan setelah huruf al-wawu yang bermakna ma'a. Oleh karena itulah keduanya di i'rab mansub sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian lanjut ke khobar kana. Setiap mubtada yang masuk atasnya kana atau salah satu dari saudara-saudaranya kana dan isim kana selalu dalam keadaan marfu, merofakkan mubtada dan dinamakan isim kana dan menasabkan khobarnya dan dinamakan khobar kana. Amalan kana dan saudara-saudaranya yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Contohnya, Muhammadun mujtahidun. Itu yang jika dimasukkan kana Muhammadun mujtahidan. Khobar tatkala kemasukan kana berubah menjadi nasab, mujtahidan yaitu khobar. Lanjut ke isim inna. Setiap khobar bagi mubtada yang masuk atasnya inna atau salah satu saudara-saudaranya dan khobar inna selalu dalam keadaan marfu, menasabkan mubtada dan dinamakan isim inna dan merofakkan khobar dan dinamakan khobar inna.
amalan inna dan saudara-saudaranya, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Contohnya yaitu Muhammadani mujtahidani. Jadi inna Muhammadaini mujtahidani. Kemudian lanjut ke tawabi. Tawabi merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti pengikut. Tawabi terbagi menjadi 4. Yang pertama, na'at, atof, taukid, dan badal. Kemudian masuk ke pembahasan pertama, yaitu na'at. Na'at atau sifat, kata sifat dalam bahasa Arab yang menjelaskan keadaan man'ut atau yang disifati. Contohnya, ra'aitu taliban mujtahidan, darabtu darban syadidan. Kemudian tawabi yang kedua yaitu atof, kata sambung atau konjungsi yang berfungsi untuk menjelaskan atau menggabungkan dua kata, yaitu ma'tuf dan ma'tuf ilaih. Huruf-huruf atof yaitu la, bal, lakinna, hatta, au, am, thumma, wa, fa. Contohnya yaitu qara'tul qur'ana wa haditha wal haditha. Kemudian yang kedua, akal tu mauzan thumma burtuqalan. Lanjut masuk ke taukid. Taukid adalah pengulangan kata untuk menguatkan maksud suatu ungkapan sehingga tidak menimbulkan keraguan atau prasangka. Contohnya, qara'tul qur'ana qur'ana. Atau contoh yang kedua, ra'aitu syaikha nafsahu. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu badal, keterangan pengganti atau pelengkap yang disebut juga aposisi substitutif. Gitu. Contohnya, sa'altul ustadza Ikrimata. Kemudian yang terakhir penutup, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.